sendiri atau teman-teman yang lagi nonton kita hari ini, kita sudah ngerjain semua deadline, ngerjain semua tugas, semuanya terselesaikan dengan baik, tapi malamnya rasanya kok kayak hampa, kosong, bahkan kayak kerasa capeknya banget. Nah, ini disampaikan juga sama Christina Maslah. Dia seorang profesor ya di University California Amerika, dia social psychologist dari Amerika. Dia mengatakan ada beberapa komponen ya yang bisa kita simpulkan bahwa kita sedang mengalami burnout. Sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini perlu cerdas ya teman-teman, tidak lagi menganggap produktivitas adalah gesit dan juga mengambil banyak proyek yang justru membuat kita kewalahan. Nah, justru produktivitas harusnya menciptakan kesejahteraan psikologis dengan selama kita bertumbuh, memastikan kita sehat dan tujuan kita tetap tercapai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita kembali lagi di ruang podcast Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih terkait produktivitas tanpa burnout, kunci sukses mahasiswa. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Rizky Adiantoro, selaku dosen bimbingan konseling Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung bertanya kepada Pak Rizky terkait produktivitas tanpa burnout, kunci sukses mahasiswa. Oke, kita langsung aja ke sana, kunci sukses. Tapi mungkin justru saya akan balik nanya dulu ya tentang burnout ya, tapi bukan tentang konsepnya, tapi tentang sebenarnya teman-teman kerasa nggak sih untuk Mbak sendiri atau teman-teman yang lagi nonton kita hari ini, kita sudah ngerjain semua deadline, ngerjain semua tugas, semuanya terselesaikan dengan baik, tapi malamnya rasanya kok kayak hampa, kosong, bahkan kayak kerasa capeknya banget. Teman-teman pernah ngerasain itu nggak? Kalau saya sendiri sih pernah kok. Ya, Iya. pernah. Dan efeknya sampai kayak gimana? Efeknya itu bisa sampai ngerasa kalau misalkan produktivitas itu tanpa makna gitu Pak, karena Oke. itu dijalani karena memang kesibukannya gitu. Oke, it has no meaning. Nah, padahal udah selesai, tapi meaningnya kok nggak dapet ya? Iya. Nah, karena jangan-jangan memang pekerjaan kita dilakukan dengan baik, tapi justru sifatnya jadi kronis karena saking stresnya. Tapi ternyata strateginya ya tidak kita jalankan dengan baik. Produktivitasnya hanya sekedar rutinitas, tapi kita nggak bisa dapetin capaian secara emosional, kemudian kebermaknaan, nah itu hilang, dan saat itu pula burnout muncul. Dan kalau kita ngomongin ini ke teman-teman mahasiswa, jangan-jangan ya kita bekerja bukan atau kita menyelesaikan tugas, kalau kita konteksnya ke teman-teman mahasiswa dalam kehidupan akademik, kita ngerjain sesuatu tapi bukan atas dasar oke aku ingin capai itu dan selesaikan itu karena alasan-alasan pribadi, tapi justru karena ya validasi sosial yang memintaku untuk menyelesaikan itu, sehingga ya tadi kehilangan maknanya dan dapet capeknya aja, atau ya aku cuma sekedar pengen nilai di atas kertasnya, tapi aku tidak memaknai itu, aku tidak paham, kemudian ngerasa ketika semuanya selesai aku kok kayak gini ya, kemudian tidak menghargai apa yang sudah aku capai. Ya tadi itu adalah tanda-tanda teman-teman di level mahasiswa ngerasain burnout. Kalau menurut Bapak, kenapa sih mahasiswa sekarang itu mereka ingin terlihat produktif padahal kapasitasnya itu nggak sampai ke situ Pak? Oke, nah ini menarik ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa tadi yang kita perlu quote tadi, karena kita akses sosialnya cukup besar, kemudian masing-masing dari kita ya ingin menunjukkan diri, kemudian yang ujung-ujungnya tadi jadi validasi sosial, akhirnya kita tidak memberikan boundaries, kita tidak memberikan batasan. Pokoknya tugas yang ada, pekerjaan yang ada, ambil aja dulu. Kita ngambil aja semuanya tanpa bisa memfilter, oh sekiranya ini yang bisa aku kerjakan dan kayaknya ini akan membangkitkan motivasiku gitu ketika aku kerjakan. Dan benar saja ketika semuanya diambil, ternyata kita kelelahan. Nah,
kelelahan tadi ini juga bukan soal kelelahan fisik saja. Nah, ini disampaikan juga sama Christina Maslach. Dia seorang profesor ya di University California Amerika, dia social psychologist dari Amerika. Dia mengatakan ada beberapa komponen ya yang bisa kita simpulkan bahwa ya, kita sedang mengalami burnout. Bukan cuman capek fisik aja. Tapi yang pertama kita akan ngomongin emotional exhaustion. Jadi kita lelah secara emosional. Bahkan tadi sudah disounding bahwa kita kehilangan makna. Dia menyebutnya depersonalization. Jadi kita akan cenderung cynical dengan hal-hal yang kita kerjakan, kemudian kita tidak merasakan maknanya. Itu yang kita dapatkan. Kemudian kita reduce accomplishment. Padahal kita sudah menyelesaikan itu, tapi kita tidak pernah mengapresiasi dan menghargai apa yang sudah kita kerjakan, sehingga kita selalu menilai diri kita tidak cukup baik. Nah, ketika ketiga komponen ini menyatu, nah ini kita bisa katakan okay, his or she really burnout. Menurut Pak Rizky, apakah mahasiswa itu perlu untuk istirahat dan me time, Pak? Ini menarik ya. Kadang-kadang ada satu stereotip yang bilang wah mahasiswa itu banyak nyantainya. Nah, sehingga kecenderungannya adalah oke, kita akan tadi ambil semuanya tanpa boundaries. Kita akan ambil semua tugas dan kerjakan semuanya seolah-olah ya harus selesai dalam satu waktu sesuai deadline, dan kita tidak membutuhkan jeda. Dan itu jadi mitos sosial yang harusnya ya kita hilangkan. Bahkan untuk seorang atlet pun, nah artinya kan kita ngomongin yang pro ya, atlet pun itu akan butuh yang namanya recovery cycle. Mereka akan butuh waktu untuk istirahat dulu, karena nanti ya ini akan lanjut lagi ke pekerjaan profesionalnya sebagai seorang atlet. Begitupun mahasiswa itu akan butuh jeda, akan butuh me time yang seringkali ujungnya adalah pada healing. Nah itu akan ya kita tetap akan butuh. Kenapa? Karena itu memastikan bahwa ya otak kita tidak tereksploitasi, kemudian raga dan jiwa kita sama halnya dengan yang tadi tidak tereksploitasi, sehingga kita masih bisa berpikir jernih. Nah, salah satunya adalah dengan jeda. Dan menariknya, ternyata jeda itu juga akan meningkatkan 20-30% produktivitas. Nah, dan ini bukan hanya sekedar jedanya saja, tapi jeda itu juga akan dibarengi sama hal-hal yang sifatnya fisikal. Misalnya kita ngomongin nutrisi. Ya, jadi nutrisinya juga harus kita penuhi sehingga ketika kita rehat, nah ini tubuh juga dapat asupan yang baik, ya asupan yang baik. Kita akan ngomongin ya protein, kemudian ya mineral semuanya, kemudian yang gizi yang baik lah, intinya gizi yang baik, kemudian kualitas tidur, ya kualitas tidur perlu diatur sehingga ketika paginya kita bisa berpikir dengan logik, ya kemudian ya jeda tadi. Nah, itu seperti tiga hal yang perlu jadi prioritas kita juga ya, sebagai bentuk recovery system. Jadi sangat perlu ya Pak, istirahat itu perlu. sangat penting. Bahkan untuk teman-teman mahasiswa perlu juga. Kalau menurut Pak Rizky, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa itu cara mengatur waktunya agar kita tuh nggak kewalahan, Pak? Sebenarnya siapapun itu pasti akan memprioritaskan waktu. Nah, tapi ternyata kalau kita berbicara produktivitas ini tidak hanya sekedar ngomongin manajemen waktunya saja. Kita juga akan perlu berbicara tentang pilar pembangun produktivitas dan terhindar dari burnout juga. Jadi pilar pertama itu justru energy management. Ya, energy management. Jadi kita akan ngatur energi dulu. Kira-kira tadi kalau kualitas tidurnya sudah oke, ya kemudian nutrisinya juga sudah oke, maka kita akan bisa berpikir logis mengatur schedule, ya apakah itu beraktivitas penyelesaian tugas, kuliah, bahkan schedule untuk kapan kita mengambil jeda dan kemana nanti kita akan mengambil jeda. Jadi itu penting dengan energi sistemnya, dan otomatis nanti manajemen sistemnya sudah ada di dalam. Nah kemudian yang kedua
itu juga bisa ke meaningful working ya. Jadi gimana caranya kita bekerja untuk sesuatu yang bermakna. Jadi tadi agar tidak kehilangan makna dan tidak kehilangan tujuan. Karena misalnya kita seneng nih jalan-jalan, tapi kalau misalnya sekedar jalan-jalan tapi nggak tahu kemana, kita akan bingung juga, dan kebingungan itu yang akan mengarahkan kita pada stres. Nah, stresnya ujung-ujungnya pada yang sampai aku harusnya kan bisa achieve tempat ini. Kalau aku atur itinerary-nya tadi, kalau aku sudah atur tempat-tempat mana yang mau aku tuju, kayaknya aku bakal dapet deh misalnya momen di tempat itu. Kalau sekarang aku malah bingung, malah nggak dapat apa-apa, pencapaiannya doang. Nah, itu yang terjadi. Maka tadi kembali energy management ya, dan di dalamnya akan nanti bisa berpikir logis untuk mengatur time management, kemudian masuk ke working meaningful working, kemudian yang ketiga recovery system. Nah, recovery system yang sebenarnya tadi sudah disounding ya, kita perlu untuk mengatur jeda, karena siapapun akan butuh jeda. Nah, sekedar cerita, kalau kita ngomongin tokoh-tokoh publik dunia ya, salah satunya misalnya kita ngomongin Bill Gates. Bill Gates itu pendiri Microsoft yang berarti kalau Bill Gates sudah terkenal di dunia, bahkan salah satu orang terkaya di dunia, berarti dia nggak pernah berhenti gitu ya, selalu kerja terus. Padahal enggak. Makanya ada sistem cuti di mana Bill Gates pun memanfaatkan itu. Sekali dalam setahun dia akan memberikan jeda ya, selama seminggu ya, selama seminggu. Kemudian dia akan pergi ke tempat yang tidak banyak distraksi, pergi ke ya tempat yang membuat dia bisa mengenal dirinya dan kembali lagi ya merumuskan rencana-rencananya tanpa distraksi pekerjaan apapun. Itu Bill Gates. Bahkan di Tesla ya, pendirinya Elon Musk, kalau teman-teman tahu, dia juga mengatakan saking banyaknya perusahaannya ya, pasti dia juga akan ya terbagi-bagi, terpecah konsentrasinya untuk ngurusin semua bisnisnya, sampai dia bilang dia mengalami krisis work-life balance ya, artinya apa ya? Artinya ternyata bekerja seperti itu, mengambil semua pekerjaan tanpa punya strategi, dia ya itu akan memunculkan resiko yang begitu besar juga. Itu sih. Dari fenomena saat ini ya Pak, banyak mahasiswa tuh yang kewalahan gitu, jadi kurang istirahatnya. Nah, bagaimana sih tips sederhana dari Pak Rizky tentang bagaimana, karena melihat fenomena saat ini ya Pak, banyak mahasiswa itu yang kewalahan karena kurang istirahat, kurang mengatur waktunya, seperti yang sudah dibilang oleh Bapak tadi. Gimana sih tips sederhana dari Pak Rizky untuk mahasiswa itu produktif dan sehat secara mental Pak? Oke. Ini yang Pak Rizky lakukan, jadi by experience, teman-teman yang pernah Pak Rizky ajar selalu ini, Pak Rizky akan menyematkan reason dalam misalnya teman-teman berargumen atau menyelesaikan project-projectnya. Kenapa? Karena memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu goals-nya jelas, kemudian impact-nya bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dosen, tapi teman-teman juga harus tahu apa impact untuk saya. Nah, maka dari itu sering Pak Rizky proyeksikan pada karir masa depan teman-teman. Ketika saya menyelesaikan ini, impact apa yang saya dapatkan, soft skill dan hard skill apa yang saya dapatkan, kemudian value apa yang saya dapatkan, sehingga saya bersemangat. Akhirnya meaningfulnya dapatkan tercipta, sehingga aku mau mengerjakan ini dengan penuh kebermaknaan, dengan penuh kewarasan, ya kan? Nah, maka ini akan membuat kesejahteraan psikologis kita jadi makin baik. Kemudian skala prioritas. Nah, ini jadi penting bagi teman-teman yang merasa aku nggak bisa kerja lama dan sebagainya. Nah, ini kita bisa atur waktunya. Contohnya gimana? Misalnya kita akan berikan fokus tanpa distraksi selama 60 atau 90 menit ya pada proyek kita. Dan setelahnya kita boleh ambil jeda. Nah, ambil jeda itu juga teman-teman tentukan apakah mau 15 sampai 20 menit atau bahkan misalnya sampai 30 menit, and then go on. Lanjutkan pekerjaan yang tadi, misalnya ternyata 60 atau 90 menit belum kelar nih, lanjutin lagi. Jadi kalau semuanya kayaknya langsung maraton,
tanpa diberikan jeda untuk minum dan bernapas, ya kita engap juga gitu kan. Maka baiknya teman-teman bagi yang terkendala dengan saya sulit berkonsentrasi lama, sering merasakan kejenuhan, nah itu salah satu tipsnya. Berarti itu juga harus dilatih ya Pak? Betul. Nah jadi kalau mungkin untuk pertama teman-teman akan merasakan aku nggak bisa, meragukan diri, itu pasti. Tapi ada satu quotes juga yang menarik, no pain no gain. Jadi kalau nggak ada luka, nggak ada kecewa atau misalnya sakit, nah teman-teman nggak akan ngerasain pertumbuhan. Ya, setelah itu ternyata ya sistem imun kita yang bekerja untuk itu, kemudian kita dapatkan pertumbuhan dan perkembangan. Dan mungkin sekali kita akan ngerasain itu, kemudian kita membiasakan diri walaupun itu nggak nyaman. Oke, yang kita butuhkan sebenarnya adalah konsistensi. Kita tetap konsisten, maka itu jadi kebiasaan, tidak lagi menjadi satu hambatan. Ya, jadi kita akan membiasakan diri dengan itu, itu nggak jadi beban lagi untuk kita nanti. Berarti di situ juga perlu kesadaran diri dari kitanya ya Pak? Ya. Dan di dalam psikologi ya self awareness penting, dan untuk mengatasi case burnout ini tadi memang kita harus ya ngerti self awareness kita. Kita juga bisa, kalau ngomongin tips lagi, kita ngomongin emotional check in. Ya, emotional check in gimana? Apa yang aku rasakan sekarang? Terus oh ya tadi aku rasanya kayaknya lelah di bagian apa? Itu harus firm, harus jelas. Karena kadang-kadang kita ambigu juga, bahkan blurnya aku capek. Nah, tapi teman-teman tidak bisa menjelaskan aku capek pada momen apa, pada bagian apa, atau di time frame yang mana gitu. Nah, maka harus clear, hari ini aku rasanya senang sekali, atau bahkan hari ini aku rasanya nggak mood. Kenapa? Tadi aku rasanya capek karena harus menulis, misalnya harus menulis hingga 3 paragraf, ya kan? 3 paragraf sementara aku malamnya begadang dan sebagainya. Emotional check-in-nya harus ditulis. Kalau seperti ini, maka aku harus bagaimana ya next-nya untuk mengatasi situasi semacam ini. Wah, banyak sekali ya Pak insight yang kita dapatkan pada podcast kita hari ini. Nah, dalam pembahasan kita tadi, penting bagi kita untuk memahami produktivitas tanpa burnout yang menjadi kunci sukses mahasiswa pada saat ini. Apakah ada closing statement nih dari Pak Rizky untuk materi kita pada podcast ini? Oke, sebagai closing statement saya ingin menyampaikan bahwa kita ini perlu cerdas ya teman-teman, tidak lagi menganggap produktivitas adalah gesit dan juga mengambil banyak proyek yang justru membuat kita kewalahan. Nah, justru produktivitas harusnya menciptakan kesejahteraan psikologis dengan selama kita bertumbuh, memastikan kita sehat dan tujuan kita tetap tercapai dengan baik. Baik, terima kasih untuk Pak Rizky atas waktu dan sharingnya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman mahasiswa untuk tetap produktif tanpa merasa burnout. Kita tunggu sesi berikutnya dengan narasumber-narasumber lain. Sampai jumpa di podcast berikutnya.